Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Fadia Rosa dengan NIM 202011111050. Jadi, pada pertemuan kali ini, saya ingin membahas mengenai rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Dalam hal ini, RPP yang ingin saya buat yaitu untuk sekolahnya, saya mengambil senior high school atau SMA, kemudian untuk subjeknya itu English, kemudian untuk kelas atau semesternya ada di kelas 11 pada semester 1, lalu untuk subject matter atau topiknya mengambil surat pribadi atau personal letter, dan untuk time allocation-nya 2 kali 40 menit atau dilakukan secara offline learning. Untuk kompetensi inti yang diambil ada pada kompetensi 3 dan 4, yaitu seperti yang bisa kita lihat. Lalu selanjutnya untuk kompetensi dasar, yaitu ada pada 3.2, 4.2, 4.2.1, dan 4.2.2. Lalu pada media pembelajaran, alat atau bahan dan sumber belajar, dalam hal ini untuk medianya menggunakan gambar, teks PowerPoint, worksheet, lembar kerja siswa, dan lembar penilaian. Dan untuk alat bahannya ada penggaris, spidol, papan tulis, laptop, LCD, speaker aktif. Dan untuk sumber belajarnya ada buku paket bahasa Inggris kelas 11 SMA kurikulum 2013, dan lain sebagainya. Seperti yang bisa kita lihat pada layar. Lalu untuk tujuan pembelajarannya, setelah mengikuti kegiatan pembelajaran peserta didik, diharapkan dapat pertama, mengenali 2 contoh surat pribadi sesuai dengan yang dibacakan. Yang kedua, peserta didik dapat mengutip informasi dalam video sesuai dengan apa yang didengar. Yang ketiga, peserta didik dapat menerangkan mengenai surat pribadi sesuai dengan apa yang dicatat berdasarkan video. Kemudian yang keempat, peserta didik dapat menentukan surat pribadi yang benar berdasarkan beberapa surat pribadi yang contohnya telah diberikan oleh guru. Kemudian yang kelima, peserta didik dapat menelaah struktur surat pribadi sesuai dengan yang telah disalin sebelumnya. Kemudian yang keenam, peserta didik dapat menguraikan isi teks dan informasi pada teks sesuai dengan video yang dilihat. Kemudian ada yang ketujuh, peserta didik dapat memilih subjek dan verb bersama teman sebangkunya menggunakan teks sebelumnya. Kemudian yang ke-8 ada menyimpulkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan menggunakan teks sebelumnya. Kemudian selanjutnya ada menafsir atau menafsirkan struktur teks dan ekspresi-ekspresi dari surat pribadi. Dan yang terakhir, peserta didik dapat membuat surat pribadi berdasarkan topik yang sudah ditemukan. Kita lanjut pada langkah-langkah pembelajaran. Pada langkah-langkah pembelajaran ini diawali dengan kegiatan pendahuluan, di mana kegiatan pendahuluan diawali oleh aktivitas guru sendiri, yaitu di mana guru menyiapkan siswa untuk mengikuti proses pembelajaran, seperti berdoa, absensi, menyiapkan buku pembelajaran. Kemudian selanjutnya yaitu aktivitas siswa sendiri, di mana siswa berdoa sesuai dengan instruksi guru, kemudian menjawab hadir ketika namanya disebut. Kemudian peserta didik menyiapkan buku pelajarannya sesuai dengan yang diperintahkan oleh guru. Lalu ada kegiatan aktivitas guru selanjutnya, yaitu memotivasi siswa sesuai kontekstual sesuai dengan manfaat pembelajaran mengenai personal letter dalam kehidupan sehari-hari. Lalu aktivitas siswa sendiri, yaitu siswa dapat menangkap makna dari motivasi yang disampaikan oleh guru mengenai personal letter dalam kehidupan sehari-hari dengan mencocokkan dalam kehidupan mereka. Lalu dilanjutkan lagi aktivitas guru lain, yaitu aktivitas guru selanjutnya, yaitu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan materi yang akan dipelajari. Lalu siswa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah guru tanyakan dengan menyebutkan fungsi sosial, struktur teks, dan tata bahasa yang digunakan dalam personal letter dengan mandiri dan bertanggung jawab, dan juga disesuaikan dengan pengetahuan yang dia miliki sebelumnya. Dan yang terakhir dari aktivitas kegiatan pendahuluan ini, yang terakhir ada menjelaskan tujuan pembelajaran atau kompetensi dasar yang akan dicapai dan menyampaikan cakupan materi. Kemudian aktivitas siswa sendiri, siswa menjelaskan apa yang disampaikan oleh guru, lalu mencatat di buku tulis masing-masing. Kita pindah pada aktivitas atau kegiatan lainnya. Pada kegiatan selanjutnya, ini ada kegiatan inti, di mana kegiatan inti dibagi jadi beberapa bagian. Pertama ada kegiatan literasi, di mana kegiatan literasi ini
pada aktivitas guru sendiri, yaitu menanyakan 2 contoh surat pribadi dari berbagai sumber, baik itu media massa, internet, ataupun buku siswa. Dan juga pada aktivitas peserta didik sendiri, peserta didik yaitu diminta untuk membacakan contoh surat pribadi yang ditayangkan dengan ucapan, intonasi, dan tekanan kata yang benar dan lancar. Kemudian ada critical thinking, di mana diawali dengan aktivitas guru, yaitu guru menayangkan video mengenai contoh surat pribadi, dan aktivitas siswa sendiri, yaitu siswa mendengarkan dan mencatat apa saja yang dijelaskan dalam video itu, dan menjelaskan informasi mengenai surat pribadi yang ada pada video. Lalu aktivitas guru selanjutnya, yaitu menggunakan PowerPoint, guru memberikan contoh beberapa surat pribadi. Kemudian siswa disuruh menemukan manakah contoh surat pribadi yang benar, lalu kemudian siswa disuruh untuk menyalin contoh surat pribadi yang ditayangkan. Selanjutnya, yaitu guru menayangkan video mengenai struktur surat pribadi yang baik dan benar, dan siswa sendiri disuruh untuk menganalisis struktur surat pribadi yang telah disalin sebelumnya. Kemudian kita lanjut pada collaboration. Collaboration sendiri ini yaitu diawali dengan aktivitas guru memberikan teks kepada siswa, lalu siswa mendiskusikan isi teks dan informasi pada teks bersama teman sebangkunya. Dan selanjutnya guru menayangkan video yang menjelaskan mengenai subjek dan verb. Dan aktivitas siswa, yaitu siswa diminta untuk menggarisbawahi subjek dan verb yang ada pada teks sebelumnya bersama dengan teman sebangkunya. Dan aktivitas guru selanjutnya, yaitu guru memberikan contoh salah satu teks kemudian dijelaskan mengenai fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan pada teks. Dan aktivitas siswa sendiri, siswa bersama teman sebangkunya setelah mendengarkan penjelasan guru, diminta untuk menyimpulkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan pada teks sebelumnya. Lalu dilanjutkan dengan guru menjelaskan mengenai ekspresi-ekspresi yang digunakan dalam surat pribadi, dan dilanjutkan oleh siswa, di mana siswa menyimak dengan baik apa yang disampaikan guru dan menanyakan sesuatu yang kurang dimengerti. Kegiatan selanjutnya ada guru memberikan satu contoh surat pribadi, dan kegiatan dari siswa sendiri, siswa diminta untuk memaknakan struktur teks dan menyebutkan ekspresi-ekspresi dari surat pribadi. Kemudian guru menyuruh siswa untuk membuat surat pribadi kepada teman sebangkunya dengan topik yang sudah ditentukan. Dan siswa sendiri disuruh membuat surat pribadi, kemudian diberikan kepada teman sebangkunya, lalu dilanjutkan dengan saling mengoreksi berdasarkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan. Selanjutnya ada guru menyuruh siswa untuk membuat kembali surat pribadi yang lebih baik berdasarkan hasil surat pribadi milik teman sebangkunya yang sudah dikoreksi. Lalu kegiatan siswa sendiri, yaitu siswa membuat surat pribadi yang lebih baik dan berdasarkan hasil dari koreksi yang telah dilakukan terhadap surat pribadi dari teman sebangkunya. Selanjutnya diakhiri dengan kegiatan penutup. Kegiatan penutup ini diawali dengan guru memberikan umpan balik terhadap proses pembelajaran seperti, well, class, you have done very good job today. Most of you are active, and I hope next time all of you involved in the interaction. How do you feel during the lesson? Is there anyone want to say something? And then selanjutnya dijawab oleh siswa sendiri, yaitu aktivitas peserta didik, di mana siswa diminta untuk menyampaikan mengenai diskusi pada hari ini, apa ada sesuatu yang masih kurang dipahami dan dimengerti dengan baik. Kegiatan selanjutnya dalam penutup, yaitu guru menyimpulkan apa yang telah dipelajari hari ini, lalu dilanjutkan dengan siswa menyimak dengan baik. Dan yang terakhir, guru menyampaikan rencana kegiatan pembelajaran untuk pertemuan berikutnya, dan siswa menyimak dengan baik. Pada penilaian hasil belajar ini diambil pada 3 penilaian, yaitu pertama penilaian dalam sikap, di mana melalui observasi, pengamatan terhadap kerja kelompok dalam hal ini menimbulkan sikap tolong-menolong dan saling menghargai, berperilaku santun, peduli, dan percaya diri dalam melaksanakan komunikasi interpersonal dengan guru dan teman.
Selanjutnya ada penilaian pengetahuan, di mana berupa tes tulis, juga berupa tes diskusi, tanya jawab langsung dengan guru, dan juga bisa berupa tes lisan singkat berupa uraian. Dan terakhir ada penilaian keterampilan, di mana penilaian keterampilan ini dengan membuat surat pribadi dan juga membuat surat pribadi balasan. Sekian contoh RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran dari saya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.